Halo semuanya, kembali lagi bareng saya Kevin dari Troll Gadget. Dan di video kali ini kita akan bahas HP yang udah saya pakai selama kurang lebih 2 bulanan, Oppo Reno 3. Waktu itu juga udah sempat saya bikin video kamera tes untuk HP ini, karena emang Oppo Reno 3 itu diluncurkan sebagai smartphone yang lebih diunggulkan di sektor kameranya ketimbang sektor lain, misal performa, desain, dan juga baterainya. Nah, pertanyaannya nih, apakah Oppo Reno 3 ini masih layak untuk kalian beli? Yuk, langsung aja kita bahas. Yang pertama kita bahas mulai dari segi desainnya dulu. Bodi belakang HP ini bahan dasarnya itu polikarbonat, bukan kaca ya guys, tapi emang finishingnya itu kayak kaca. Silau banget kelihatannya kalau kena cahaya seperti ini. Feel genggamannya juga terasa pas di tangan, karena dimensi bodinya terhitung tipis untuk ukuran sebuah smartphone zaman sekarang, dan bobotnya juga masih terhitung ringan loh. Kalau kebanyakan orang bilang desain belakangnya ini biasa aja, ya saya sih setuju, tapi desain yang seperti inilah yang saya suka. Lebih simple dan minimalis, nggak terlalu banyak warna kayak HP zaman sekarang. Entah itu gradasi atau dengan pola-pola yang diagonal dan apapun itulah. Nah, cuma kalau untuk desain layarnya, ini emang saya akuin biasa aja. Desain waterdrop layaknya HP jadul. Jadul dalam artian karena seri pendahulunya si Reno 2F itu kan layarnya udah full view ya. Itu karena kameranya mengusung sistem motorized. Feeling saya sih kenapa Oppo balik lagi ke desain seperti ini, itu karena mereka mikirin soal daya tahannya. Tentu kamera dengan sistem motorized ada daya tahan pemakaiannya, misal sampai 50.000 kali keluar masuk atau bisa angkat beban up to 15 kilo. Tapi kalau dengan waterdrop seperti ini, pasti lebih awet untuk penggunaan jangka panjang. Kemudian untuk spek layarnya, Oppo Reno 3 ini pakai panel AMOLED dengan bentangan layar 6,4 inci Full HD Plus dengan kualitas layar yang menurut saya cukup baik. Nah, karena udah pakai AMOLED, jadi HP ini udah ada Always On Display yang bisa nampilin notifikasi ketika layarnya terkunci. Fitur seperti ini emang wajib lah di HP zaman sekarang. Tapi sayangnya, tampilan dari Always On Display-nya ini nggak bisa kita custom sesuai selera dan cuma tersedia dalam satu pilihan saja. Terus untuk sektor performa, jadi smartphone ini ditenagai chipset MediaTek Helio P90 yang menurut saya chip ini nggak ngebut-ngebut banget dan nggak lemot-lemot banget juga. Yang oke itu di RAM-nya yang udah 8GB dan memori internalnya 128GB. Yang bisa diekspansi pakai micro SD. Skor Antutunya juga biasa aja di 200 ribuan. Jadi kalau saya main game PUBG Mobile, grafisnya cuma bisa sampai Smooth Ultra, belum bisa sampai Smooth Extreme. Buat jalan di Smooth Ultra, ini udah lumayan lah, tapi emang belum maksimal. Experience main game di HP ini juga lancar-lancar aja. Yang intinya saya mau kasih tahu kalau HP ini emang dirancang lebih untuk ke sektor kameranya. Kalau untuk kelengkapan fitur, Oppo Reno 3 ini belum dilengkapi dengan NFC. Tapi untungnya fingerprint udah di dalam layar dengan tingkat keakuratan yang baik dan cepat juga. Terus untuk Face Unlock juga pastinya hadir yang kinerjanya sama baik dengan fingerprint. Untuk speaker juga menurut saya punya kualitas yang udah terhitung bagus. Dan hasilnya tuh kayak gini nih. Belum lagi di Oppo Reno 3 ini juga udah mendukung fitur audio Dolby Atmos, di mana equalizernya itu bisa kalian atur sesuai selera. Sekarang kita bahas dari sektor yang paling diunggulkan dari HP ini, yaitu kameranya. Kamera belakang Oppo Reno 3 ada 4 biji guys. Kamera utamanya 48MP ultra clear, lensa telefoto 13MP, lensa wide angle 8MP yang bisa juga dipakai buat foto makro,
dan lensa monokrom 2 megapiksel. Kalau kamera depannya 44 megapiksel. Gimana hasil fotonya? Menurut saya udah bagus di rentang harganya. Processing warna dari kameranya nggak terlalu berlebihan, walaupun saya nyalain fitur AI-nya. Warnanya pas, nggak terlalu kontras, jadi bisa kasih ruang buat kita otak-atik fotonya di aplikasi edit foto. Nah, untuk kamera utamanya yang 48 megapiksel, sebenarnya bisa jepret di resolusi 108 megapiksel, yang dimana resolusinya ini didapetin dari penggabungan beberapa foto yang dikumpulin dari sang kamera. Untuk cara ngaktifinnya, kalian bisa cek video yang ada di atas ini nih, atau bisa cek linknya di kolom deskripsi. Di video itu, saya lebih fokus ke kameranya, jadi kalian bisa cek aja di video itu ya. Buat kamera depannya sendiri, hasilnya udah jernih, tajam juga detailnya, dan fitur beauty-nya pun menurut saya udah pas lah, nggak terlalu berlebihan. Contoh video dari kamera HP ini dengan berbagai resolusi dan modenya pun udah saya sajikan di video kamera tesnya. Jadi pastikan kalian pantengin video itu. Terakhir adalah baterainya guys. Jadi Oppo Reno 3 ini punya baterai dengan kapasitas 4025 mAh. Dan selama pemakaian saya sehari dengan mode gelap alias dark mode, ya awet, saya bisa dapat screen on time-nya sekitar 7 jaman. Untuk pengisian dayanya udah support full flash charge 3.0 20 watt yang bisa ngecas dari 0 sampai 100% hanya dalam waktu 80 menit. Setelah saya pakai HP ini secara keseluruhan, saya sih oke-oke aja. Emang nilai jualnya lebih ke kameranya, tapi bukan berarti main game nggak asik ya. Buat performa ya HP ini udah cukup lah. Harga awalnya juga 5.499.000. Dan kemarin saya cek di toko online, harganya tuh udah di rentang ya 4,5 jutaan lah. Dan kalau di harga segitu, menurut saya HP ini worth it lah buat kalian beli. Itu sih pendapat saya. Kalau pendapat kalian gimana? Saya pengen lah dengar pendapat kalian. Jadi silahkan tulis di kolom komentar. Dan sekian aja dulu video kita kali ini. Thanks banget buat teman-teman yang udah nonton mulai dari awal hingga selesai. Saya Kevin, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.